Hakikat media flashcard. Menurut Wibawa dan Farida Mukti dalam kutipan Nurjana mengemukakan bahwa flashcard dapat berisikan tentang gambar, kata-kata atau kombinasinya dan dapat digunakan untuk perbendaharaan kata dalam pelajaran bahasa pada umumnya dan bahasa asing pada khususnya. Menurut Rashad tahun 2011, dalam bukunya mengatakan media flashcard merupakan kartu yang berisikan gambar, teks, atau tanda-tanda simbol yang mengingatkan atau menuntun peserta didik kepada suatu yang berhubungan dengan gambar tersebut. Menurut Rudy Susilana dan Cepi, flashcard adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang berukuran 25 x 35 cm. Gambar-gambar itu dibuat dengan menggunakan tangan atau selanjutnya manfaat media flashcard. Ada beberapa manfaat flashcard diantaranya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan daya ingat anak. Yang kedua, melatih daya konsentrasi atau fokus pada anak. Yang ketiga, memperbanyak pembendaharaan kata pada anak. Yang keempat, menstimulasi otak anak. Yang kelima, metode belajar yang mudah diingat dengan menggunakan gambar. Yang keenam, melatih kemampuan mendengar, berbicara, serta menulis pada anak. Selanjutnya adalah karakteristik media flashcard. Karakteristik dari media flashcard ini adalah menyajikan pesan-pesan atau informasi terkait dengan gambar pada setiap kartu. Penyajian informasi ini akan memudahkan peserta didik untuk mengingat pesan tersebut dalam bentuk kartu gambar. Selanjutnya adalah kelebihan media flashcard. Menurut Rudy Susiana dan Cepi tahun 2008, flashcard ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu yang pertama mudah dibawa, yang kedua adalah praktis, yang ketiga adalah mudah diingat, yang keempat menyenangkan, dapat menimbulkan rasa senang untuk pemakainya, dan yang terakhir adalah dapat digunakan secara berulang-ulang. Selanjutnya adalah kekurangan dalam media flashcard. Yang pertama, gambar hanya menekankan persepsi indera mata. Yang kedua, gambar benda yang kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi kelemahan dari media flashcard ini, guru dapat membimbing peserta didik yang kurang aktif agar lebih aktif di dalam kelas dan lebih bertanggung jawab. Hakikat anak usia dini. Anak usia dini memiliki batasan usia tertentu. Karakteristiknya yang unik dan berada pada suatu proses perkembangan yang sangat pesat. Selama ini, orang dewasa mengidentifikasikan anak usia dini sebagai orang dewasa mini, masih polos dan belum bisa berbuat apa-apa karena belum mampu untuk berpikir. Pandangan ini berdampak pada pola perlakuan yang diberikan pada anak, antaranya sering memperlakukan anak sebagaimana orang dewasa. Association for the Education of Young Children, yaitu asosiasi para pendidik anak yang berpusat di Amerika, mendefinisikan tentang usia anak usia dini berdasarkan perkembangan hasil penelitian di bidang psikologi perkembangan anak, bahwa terdapat pola umum yang dapat diprediksi menyangkut perkembangan anak yang terjadinya selama 8 tahun pertama kehidupan anak. Karakteristik anak usia 4-5 tahun dalam STTPA 137 ada 6 aspek perkembangan. Yang pertama yaitu agama moral. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, melakukan gerakan ibadah. Yang ketiga, mengucapkan salam. Yang keempat, dapat mengenalkan kata-kata yang sikap dan sopan, meniru dan mengerti kalimat yang baik. Selanjutnya ada fisik motorik. Fisik motorik diantaranya yang pertama, berdiri dengan satu kaki hingga 10, berjalan ke depan mengikuti garis dengan menggunakan tumit atau jinjit. Yang ketiga, melompat ke depan selama 10 kali. Yang keempat, lompat mundur 1 kali, menendang bola dengan luas,
berjalan di atas papan titian dengan seimbang, menangkap bola dan melempar bola, dan menjepit kertas dengan alat penjepit. Selanjutnya adalah bahasa. Yang pertama menceritakan perbedaan dan persamaan suatu benda. Yang kedua menyebutkan kota asalnya. Yang ketiga menyebutkan 13 benda yang mereka tunjuk. Mengerti dan melaksanakan 3 perintah. Yang kelima menyebutkan 13 benda yang mereka ketahui. Selanjutnya adalah kognitif. Yang pertama memperoleh informasi tentang melalui buku. Yang kedua mencoba untuk menceritakan kembali suatu cerita berdasarkan ingatannya. Yang ketiga mengamati buku yang sudah dibacanya. Yang keempat mencocokkan lebih dari satu benda. Yang kelima menunjukkan 11 warna yang diminta. Yang keenam menyebutkan 11 warna yang ditunjuk. Yang ketujuh mencocokkan bentuk lingkaran, bujuk, dan bentuk-bentuk geometri lainnya. Selanjutnya ada sosial emosional. Yang pertama, bermain sedikitnya satu permainan di atas meja dengan pengawasan. Yang kedua, masih belum lancar mengikuti arahan secara verbal dalam bermain. Yang ketiga, menunggu giliran dalam bermain tanpa pengawasan. Yang keempat, tidak menunggu teman dengan sengaja. Yang kelima, pergi ke sekolah sendiri. Dan yang terakhir adalah seni. Yang pertama, menyanyikan lagu secara lengkap sesuai iramanya. Yang kedua, mencipta, mengarang, atau mengubah syair lagu. Yang ketiga, memainkan alat musik. Yang keempat, melukis, menggambar, mewarnai, atau membuat pola. Yang kelima, menganyam, mencocok, membentuk dengan berbagai alat medianya. Selanjutnya ada penelitian relevan. Saya mengambil 2 penelitian yang relevan. Yang pertama, menurut Genter 2014 dalam penelitian yang berjudul meningkatkan kemampuan membaca permulaan menggunakan media flashcard pada anak kelompok B di TK 1 Atap Jogoboyo Purworejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penggunaan media flashcard dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan menggunakan media flashcard pada anak kelompok B di TK 1 Atap Jogoboyo Purworejo. Dan untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan menggunakan media flashcard pada anak kelompok B di TK 1 Atap Jogoboyo Purworejo, penelitian ini berlangsung sampai dengan 2 siklus. Penelitian yang kedua saya mengambil dari Retno Wan Susanti tahun 2011. Dalam penelitian yang berjudul penggunaan media gambar dalam meningkatkan keterampilan membaca permulaan pada siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SDN Kepurun 2 Maringgo, Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam membaca permulaan siswa kelas 1. Penelitian ini berlangsung dengan 2 siklus. Adalah kerangka berpikir. Salah satu aspek perkembangan yang harus dikembangkan pada anak usia dini adalah perkembangan bahasa. Bahasa digunakan agar dapat bisa berkomunikasi dengan orang lain. Membaca merupakan bahasa lisan dari kegiatan melihat kemudian menerima rangsangan yang diteruskan ke otak untuk diproses. Kemudian dikirim kembali dalam bentuk ucapan atau bunyi. Membaca sejak anak usia dini akan memiliki kebahasaan yang tinggi sehingga memiliki keunggulan akademik di jenjang pendidikan selanjutnya. Anak taman kanak-kanak atau TK dan PAUD, khususnya anak yang telah berusia 4-5 tahun, mengajarkan kegiatan membaca untuk anak usia dini dapat dengan berbagai cara media yang dapat berguna melatih kemampuan baca permulaan pada anak serta menarik bagi anak. Orang pendidik sangat perlu menggunakan media dalam pembelajarannya, yaitu media flashcard. Penggunaan media flashcard dapat menarik perhatian dan memudahkan dalam proses belajar mengajar karena media flashcard tersebut merupakan kartu bergambar yang sangat menarik perhatian bagi anak dan berisikan huruf atau angka yang simpel dan menarik. Media flashcard juga dapat digunakan untuk melatih anak mengenal huruf, berkaya kosakata sekaligus menarik bagi anak.
Flashcard ini dapat digunakan untuk mengenal kata pada anak melalui proses mengenalkan bunyi-bunyi huruf pada media flashcard tersebut. Oke, itu adalah hasil proposal penelitian tindakan kelas dalam mata kuliah metodologi penelitian tindakan kelas semester 6. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.